Bab 111. Ashifa tampak ragu tapi lalu diberikannya ponsel pada Ajisaka. "Halo, kau masih ingat aku?" tanya Ajisaka. Esme terkejut. "Tuan, maaf aku lancang meminta Nona Ashifa menemaniku malam ini di Bandung. Kirimkan nomor rekeningmu. Aku akan memberikan kompensasi karena sudah membawa salah satu nonamu tanpa seizinmu." Esme tampak girang di seberang telepon. Panggilan pun segera diakhiri dan secepat kilat Esme mengirimkan nomor rekening ke ponsel Ashifa. Ajisaka pun tangkas mengirim sejumlah uang untuk Esme. Tentu saja dalam jumlah yang membuat Esme terbelalak. "Ashifa, kau memang nona tua yang masih ampuh dan mumpuni menghasilkan banyak uang untukku." Esme mengirimi Ashifa pesan setelah menerima transferan dari Ajisaka. "Tuan, maaf, karena undanganku, Tuan jadi mengeluarkan banyak uang malam ini," sesal Ashifa merasa tak enak hati. "Uangku banyak, tenang saja. Andai kau mau berhenti dari duniamu saat ini, aku akan memberikanmu modal besar untuk membuka usaha di kampung dan tinggal bersama orang tuamu." Ashifa terbahak. "Ah, Tuan, kenapa terlambat sekali kita bertemu?" Ajisaka dan Ashifa menghabiskan malam dengan hanya mengobrol dan memesan banyak makanan. Tepat jam 12 malam, Ajisaka merasa mengantuk. "Tidurlah di atas tempat tidur. Aku akan tidur di sofa ini," tita Ajisaka. Ashifa menunduk, betapa lelaki tampan di depannya begitu tulus berteman dengannya. Ajisaka berdiri lalu memasukkan 10 gepok uang warna merah pemberiannya ke dalam tas Ashifa. "Berliburlah jika kau lelah. Berikan juga nomor rekeningmu, aku akan menambah uangmu untuk bekal liburan." Ashifa tergugu melihat ketulusan Ajisaka. Kemudian Aji saja merengkuh bahu Ashifa lalu membantunya berdiri, membaringkannya di tempat tidur dan menyelimuti tubuh Ashifa. "Good night," ucap Ajisaka menyalakan lampu hias yang temaram lalu mematikan lampu utama. Ajisaka kemudian merebahkan tubuhnya di atas sofa, tak lama kemudian terdengar dengkuran halusnya oleh Ashifa. Diam-diam Shiva menitikkan air mata. Hatinya terguncang, ternyata masih ada lelaki baik di dunia ini selain ayahnya. Malam itu Ashifa merasa sesak dan sebah di dada karena harus menahan isak tangis agar tidak membangunkan Ajisaka. Jam 3 dini hari, Ashifa bangun dari kasur pelan-pelan, dia belum tidur sama sekali. Perlahan, dikeluarkannya lagi 10 gepok uang merahan yang dimasukkan Ajisaka ke dalam tasnya. Ashifa menulis sesuatu di secarik kertas. "Tuan tampan yang terhormat, terima kasih sudah memanusiakan aku, wanita yang hina dina ini. Bahagia rasanya bertemu dengan lelaki terhormat yang begitu memahami cara memperlakukan seorang wanita, meski kau tahu betapa lumpur dan jelaga melekat tebal di tubuhku. Aku tak bisa menerima uangmu karena aku tidak menjual tubuhku padamu. Tapi justru Tuan menawarkan ketulusan yang sempurna di mataku. Doaku, Tuan tidak akan merasa kesepian saat menghabiskan masa tuamu nanti." Ashifa. Setelah selesai menulis surat pendek, surat itu diletakkan di atas gepokan uang 100 juta milik Ajisaka. Ashifa mengendap-endap berjalan keluar kamar dengan kedua mata memburam. Tak sanggup rasanya Ashifa menerima uang dari Ajisaka. Ketulusan lelaki itu meninggalkan kesan mendalam di hati Ashifa. Mentari pagi menghangatkan wajah Ajisaka, semalam tirai jendela memang dibiarkan terbuka, dan Ashifa mematikan pendingin ruangan karena udara cukup dingin tadi malam. Ajisaka mengulet lalu menguap, matanya membuka setengah, menyapa sinar orange pagi hari. Dia menoleh ke tempat tidur dan tersentak. Tempat tidur kosong dan rapi, dia bangun lalu mengedarkan pandangan. "Ashifa!" panggil Ajisaka seraya mendekat ke pintu kamar mandi. Tentu saja tak ada sahutan. Ajisaka mengetuk pintu kamar mandi seraya menempelkan telinga ke daun pintu. Kening Aji berkerut. Hening. Lalu Aji membuka pintu toilet perlahan,
tak ada siapapun. Kemana dia? Gumam Ajisaka sembari menutup kembali pintu kamar mandi. Ajisaka tertegun melihat gepokan uang merahan di atas meja rias. Dia mengambil secarik surat dari Ashifa. Lalu menghela napas dalam. Ayah Reza Darmawangsa itu terduduk lesu di single sofa, menatap pemandangan luar jendela yang cerah pagi itu. Dia teringat Serindita, Serinnya yang tak bisa melihat tapi matanya begitu hidup dan penuh cinta, sementara Ashifa, mata perempuan itu memancarkan kesunyian hatinya yang tak berujung, hampa dan kesepian. Kasihan sekali dirimu, Ashifa. Desis Ajisaka merasa iba dengan nasib Ashifa. Ajisaka menelepon Hilda. Kosongkan semua jadwalku minggu ini. Kau bisa kembali pulang nanti sore, aku akan menginap di sini selama 1 minggu. Lembang membuatku betah. Dingin tapi menyegarkan. Katakan pada Reza aku jatuh cinta dengan Lembang dan ingin sekali istirahat selama sepekan. Padahal Ajisaka selama sepekan ke depan tidak kemana-mana. Dia hanya berdiam diri di hotel menonton televisi dan tidur. Healing yang sama sekali belum pernah dia lakukan sejak Serindita tiada. Di hari ketiga, Ajisaka mengundang Ashifa dengan serius untuk menemaninya malam itu. Dia ingin sebuah hiburan. Ashifa datang dengan gaun vintage corak polkadot warna merah menyala, senada dengan warna gincunya. Dia juga mengenakan wet dress putih dan bandana putih. Malam itu Ashifa menari tango sendirian dengan lihai di depan Ajisaka yang hanya senyum-senyum kecil melihat Ashifa begitu ceria menghiburnya. Setelah selesai memperagakan kebisaannya menari tango, Ashifa duduk di depan Ajisaka dengan wajah bangga. Aku mempelajari tarian ini sendirian karena tidak pernah berolahraga. Yah, untuk mempertahankan kebugaran dan kekencangan tubuhku. Bagaimana? Baguskah? Ajisaka mengangguk lalu menyodorkan minuman dingin yang sudah dipesannya pada Ashifa. Kenapa tiap kali bertemu Tuan selalu saja memesan makanan sebanyak ini dan juga minuman manis dan menyegarkan? Berat badanku pasti naik drastis, berapa kalori dari makanan ini yang akan? Sudah, makanlah. Nikmatilah apa yang kusuguhkan untukmu. Oh, kenapa kau meninggalkan uangmu di kamar ini? Uangku. Aha, itu uangmu, Tuan. Keke Ashifa mulai menyantap salah satu menu appetizer. Itu uangmu, aku memberikannya padamu. Terlalu banyak bayaran itu untukku, sementara kita hanya makan dan mengobrol tiap kali bertemu. Loh, aku memberikannya padamu, bukan membayarmu. Masih juga tidak paham. Di mataku kau bukan perempuan malam dan aku bukan lelaki hidung belang. Potong Ashifa ceria. Karena itulah aku tak bisa menerimanya, Tuan. Kita kenal belum lama tapi begitu mudahnya Tuan memberiku uang sebanyak itu. Sudah kubilang uangku banyak, tukas Ajisaka. Berikan saja pada anakmu. Sahut Ashifa enteng dan mulai mencicipi main korse. Anakku bergelar Darmawangsa, dia keturunanku yang sama kaya rayanya denganku. Anak buahnya di mana-mana, pegawainya banyak dan tak diragukan keloyalannya. Dia juga memanjakan anak dan istrinya dengan gelimang harta. Dan, Ajisaka teringat Cici. Dan apa, Tuan? Setelah makan, kau cuci muka, iya. Tita Ajisaka mengalihkan pembicaraan. Cuci muka. Iya, bersihkan wajahmu dari riasanmu yang tebal itu. Aku ingin melihatmu tanpa riasan. Ashifa mengangguk tanpa rasa curiga, padahal Aji ingin melihat seberapa mirip Ashifa dengan Cici. Perempuan di depannya ini cantik tapi Cici jauh lebih cantik, mungkin karena masih muda dan dirawat dengan sangat baik oleh Lanita dan Reza. Setelah selesai menikmati hidangan di atas meja, Ashifa menyenderkan tubuhnya di sandaran sofa. Dia bisa berlaku bebas di depan Ajisaka yang sudah membuatnya merasa nyaman. Tak perlu cuci muka, Tuan. Aku bersihkan saja dengan micellar water, lebih cepat dan efisien.
Ashifa mengeluarkan kapas dan juga micellar water dari dalam tas. Berapa yang kau habiskan dalam sebulan untuk membeli make up? Tanya Ajisaka. Wah, tidak banyak, Tuan. Merek riasan wajahmu merek murahan semua, tapi aku selalu tampak cantik meski make upku murahan. Benar? Bukan. Ashifa mengerling manja. Ajisaka hanya mesem. Oh, tentu jauh lebih cantik istrimu itu. Seberapa tampan anakmu. Dia mirip denganmu atau mirip ibunya. Ashifa mengusap gincu berkali-kali agar terhapus sepenuhnya. Anakku memiliki wajah perpaduan diriku dan istriku. Reza memperlihatkan ponselnya pada Ashifa. Foto Reza dan Lanita berdua sedang ada di Paris. Ya Tuhan, tampan sekali. Apa wanita di sebelah anakmu itu istrinya? Ashifa terbelalak. Ajisaka mengangguk. Wah, mereka pasangan yang serasi dan sempurna. Ashifa terpukau melihat foto Lani dan Reza. Andai saja saat itu Ashifa tahu jika Lani dan Reza adalah orang baik yang mengadopsi cinta dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Kau pun cantik. Lain kali jika kita bertemu, jangan memakai riasan wajah. Tampil saja dengan apa adanya. Oke. Memangnya kita akan bertemu lagi? Dan kenapa kalau kita bertemu harus di Bandung? Padahal kita berdua tinggal di Jakarta, Tuan. Tak apa-apa, pertemuan pertama kita memang di hotel ini, kan? Ajisaka mesem. Aku tak ingin membuat anakku atau siapapun salah paham dengan pertemuan kita. Mereka mengenalku sebagai lelaki yang sangat setia dengan mendiang istriku. Kita juga tidak melakukan apa-apa. Tiap bertemu hanya menghabiskan waktu dengan mengobrol dan makan, ucap Ashifa. Ajisaka terdiam beberapa saat. Ambil uang ini. Ashifa menghabiskan minumannya hingga tandas. Tuan menganggapku apa? Teman? Kau teman yang menyenangkan. Atau kau ingin kuanggap sebagai adikku? Aku sudah lama tidak pernah mengobrol selama ini dengan seseorang bahkan anakku sendiri. Dia juga sangat sibuk dengan keluarga dan pekerjaannya. Dulu, aku punya seseorang yang sudah kuanggap anakku sendiri tapi lalu dia menikah dan kerepotan mengurus calon suaminya yang sedang koma saat itu, belum lagi dia kuliah saat sedang hamil. Orang yang dimaksud Ajisaka adalah Saskia tentu saja. Kalau Tuan menganggapku seorang teman, tak perlu memberikan uang sebanyak itu. Aku tidak meminta. Atau meminjamnya darimu. Baiklah, sekarang kau adikku. Sebagai kakakmu, aku memberikan uang cuma-cuma dan sana, pergilah berlibur, bersenang-senang dan, kenapa kau tidak berhenti saja dari profesimu itu? Aku akan memberimu modal usaha. Kau ingin membuka salon, butik, atau sanggar tari tanggo. Aku buatkan semua asal kau berhenti dari pekerjaanmu. Ashifa terdiam. Tuan, tolong berdirilah di dekat jendela, pinta Ashifa. Meski heran, Ajisaka mengikuti permintaan Ashifa. Dia memandangi langit malam dari jendela lantai 5. Kamar hotelnya. Ashifa tiba-tiba memeluk Ajisaka dari belakang. Tolong, izinkan sebentar saja dan mintakan izin pada istrimu aku memeluk suaminya, bukan untuk merayunya. Melainkan merasakan hangatnya kasih sayang seorang kakak terhadap adiknya. Aku ingin berbicara tanpa rasa malu oleh tatapan tulusmu padaku, Tuan. Ajisaka terdiam, dia membiarkan Ashifa memeluknya dari belakang. Jauh di sudut hatiku, aku ingin sekali berhenti dari pekerjaanku. Tahajudku tiap malam rasanya percuma dan sia-sia karena aku selalu saja berkubang dalam kolam maksiat. Tapi rasanya aku sulit sekali lepas dari jerat dunia malam. Hening. Ashifa menempelkan sebelah kepalanya di punggung tegap Ajisaka, menyerap semua energi ketulusan yang ditawarkan pria berhati malaikat itu. Bertemu denganmu bagai oase di tengah padang. Sejuk dan menenangkan. Terima kasih karena sudah memandangku tanpa rasa jijik. Senang rasanya memiliki sandaran yang menawarkan ketulusan paripurna.
Darimu, ucap Ashifa sendu. Perlahan, Ashifa melepaskan pelukannya. Dia kembali duduk di kursinya dan menyantap dessert. Padahal, Aji Saka belum menyentuh makanannya sama sekali. Tapi semua makanan itu dilahap habis oleh Ashifa, wajahnya kembali ceria. Aji Saka pun kembali duduk di tempatnya semula. Aku akan membeli sebuah bangunan 3 lantai untuk tempatmu usaha. Lantai 1 untuk salon, lantai 2 untuk butik dan di lantai 3 adalah sanggar tari tanggo. Kau adalah pemilik gedung dan usaha tersebut. Bagaimana? Tawar Aji Saka. Ashifia tersenyum. Tuan, perutku sakit, aku kekenyangan. Bolehkah izin ke kamar mandi? Perutku mulas sekali. Ashifa meringis memegangi perutnya. Aji Saka hanya menggeleng beberapa kali. Bagaimana perempuan di depannya tidak sakit perut? Makanan di atas meja dia yang menghabiskan semua padahal dia bilang takut gemuk. Aji Saka tidak tahu jika Ashifa menangis pilu di dalam kamar mandi. Dia tidak sakit perut melainkan tidak tahan melihat kebaikan Aji Saka Dharmawangsa. Ashifa sudah lama ingin berhenti dari pekerjaannya. Kini, penyemangat dari seorang pria berhati tulus sebagai pelecut yang membuat semangat itu kembali berkobar. Setelah beberapa hari sering bertemu dengan Aji Saka, Ashifa didatangi Taruman yang mendesaknya. Menanyakan tentang anak yang pernah dikandung Ashifa. Mau tidak mau kepedihan dan luka serta sakit hati mendalam yang dia kubur kembali ke permukaan. Taruman memaksa hatinya untuk menegarkan diri mendatangi panti asuhan Sanggraloka, tempat dia menitipkan cinta permatasari. Sungguh terkejut Ashifa saat mengetahui jika anaknya diadopsi oleh keluarga Dharmawangsa. Hatinya mencelos pedih. Rasa malu kian meraja. Malu pada Aji Saka dan tentu saja pada anak yang pernah dia buang. Ashifa mulai mengabaikan Aji Saka yang sudah merencanakan membeli gedung di keramaian pusat bisnis Jakarta untuk tempat usahanya. Bagaimana bisa dia berhadapan dengan kakek angkat anaknya? Bagaimana jika cinta tahu profesi yang dia jalani selama ini? Ashifa benar-benar tidak bisa menunjukkan wajahnya di depan cinta. Dia mengutuk Taruman yang kembali muncul dan membuat semangatnya berhenti dari pekerjaannya kembali amblas seketika. Lebih baik aku pulang kampung saja daripada aku harus terus berhubungan dengan Tuan Aji Saka dan keluarga Dharmawangsa. Dasar Taruman brengsek, sudah lama ditelan bumi kenapa dia muncul dan seenaknya mengacaukan hidupku lagi. Ashifa memaki sendirian seraya membereskan semua baju ke dalam koper. Begitulah sekelumit kisah singkat kedekatan Aji Saka dan Ashifa. 08. Cici menghampiri Aji Saka yang sedang berjemur di lazy chair di tepi kolam. Opa, panggil Cici pelan. Aji Saka menoleh, wajah Cici yang terkena sinar mentari pagi mengingatkan pada adik barunya, Ashifa, yang datang tanpa diundang serta pergi tanpa pamit. Cici duduk di lazy chair sebelah Aji Saka. Terima kasih sudah pernah hadir dalam hidup Ibu Siva. Ibu bilang, bertemu dengan Opa adalah pengobat luka hatinya yang teramat dalam. Aji Saka terkejut. Dia bangun dari lazy chair. Kamu tahu dari mana tentang kedekatanku dengan Ashifa? Bisik Aji Saka. Tenang saja, Opa. Ibu juga menceritakan betapa Opa sangat setia pada Oma. Hubungan kalian juga sebatas kakak dan adik. Tapi rasa syukur tertuang jelas dalam buku harian ibu saat menuliskan tentang Opa. Opa penyemangatnya untuk berhenti dari pekerjaannya selama ini. Aji Saka beranjak dari tempat duduknya. Dia membetulkan kimono handuknya dan duduk di sebelah Cici. Buku harian. Desis Aji Saka. Cici mengangguk. Opa mau membacanya. Tidak, jangan. Itu privasi Ashifa tentu saja. Aji Saka menjawab cepat. Di saat-saat terakhir hidupnya, Opa datang menjadi oase bagi hatinya yang kering kerontang. Terima kasih, Opa. Cici menunduk sembari meremat ujung kaosnya. Aji Saka melihat pantulan Ashifa di wajah Cici. Dia memeluk Cici dari samping,
mengusap kepala Cici lembut dengan perasaan haru. Sementara itu di jendela kamar Reza, Lani dan Reza melihat Aji Saka yang memeluk Cici. Kuharap, selamanya Cici akan menjadi cucu papa yang tidak akan pernah kemana-mana. Selalu ada dalam lindungan keluarga Dharma Wangsa, ucap Lani. Reza memeluk Lani dan tentu saja sependapat dengan apa yang diucapkan Lani. Guntur sedang berada di rumah Rangga. Sejak pulang dari Ciamis dan Asyifa tiada, Guntur nyaris tiap hari berada di rumah Reza. Dia mengkhawatirkan keadaan Cici.